lama-lama. Untung sampai ke tempat tidur aku berdua sama Mbak Tum tuh, mesti mau ngangkat. Titipkan ibunya kerja, nanti sore siang diambil. Panti Siman itu juga. Dumatine gereja kita GKJ Ponorogo puniki krono nyawi sineng kalebu prosapokan makaryo nuhun Uping Gusti kang maha agung mantuk berkah kasembadam ngrembaka gengsa Sadaya anulato Rama karso ing muni makar yo jaya bangun tanah jreng rupeta saya tiang berkaiki tosa darum anglaluri berkah sanyoto gih berkakar saning Gusti.
3 April 1959. 62 tahun yang lalu, GKJW Pepantan Ponorogo disahkan menjadi pasamuan atau jemaat. Bukan perjalanan yang mudah mencapai titik itu. Semangat persekutuan, persaudaraan, pertumbuhan iman yang menyala, serta penyertaan Tuhan Yesus mengiringi berdirinya GKJW Jemaat Ponorogo. Inilah sekilas sejarah GKJW Jemaat Ponorogo dengan semangatnya yang menyala melayani Tuhan. Awalnya tahun 1921, satu keluarga Kristen, yaitu pasangan suami istri Sudoyo, datang ke Ponorogo. Mereka bekerja di RSUD kota ini. Beberapa tahun kemudian, datang pula keluarga Kristen lainnya, antara lain keluarga Sutompo, keluarga Trinyoto, keluarga Hutagalung, keluarga Sitompul, keluarga Sudirekso Sudarmo, seorang pemuda Suroyo, dan keluarga Sudarman. Nama saya Suparmi. Saya tempat tinggal dulu di Kembangan, Ponorogo. Saya bisa kenal tadinya saya belum kenal sama Tuhan, karena saya kenal dengan keluarga Bapak Asolan Panggabean. Di situ saya langsung sering didatangi dengan keluarga Bapak Setompul, keluarga Bapak Hutagalung ke Kembangan. Akhirnya tahun 1955 akhir saya menyerahkan diri untuk supaya ikut dibaptis. Jadi saya jadi percaya kepada Tuhan waktu itu. Sesepuh kelompok Kristen, ya pertama itu Bapak Sundoyo itu sebagai mantri kesehatan, terus Ibu Sundoyo itu bidan, itu tempat tinggalnya di Zaraan. Terus kedua Ibu Sudarman, Bapak Ibu Sudarman, itu tempat tinggalnya di Jalan Tamrin. Bapak Sudarman itu juga mantri kesehatan, Ibu Sudarman itu bidan. Terus yang ketiga Bapak Ibu Sudir, itu keduanya juga bekerja di rumah sakit. Itu waktu itu tempat tinggalnya di Ngepos. Di Ngepos. Terus keempat Bapak Ibu Suroyo, juga kerjanya di kesehatan di rumah sakit. Itu tinggalnya di Jalan Soekarno-Hatta yang sebelah Pasar Legi, terus ke sana hampir dekat Zaraan. Terus Bapak Hutagalung, terus Bapak Hutagalung sebagai menteri kesehatan, suami istri. Terus Bapak Sitompul itu dulu mantan kepala Bank Ponorogo. Jadi ya itulah yang saya kenal sebagai tokoh-tokoh waktu itu.
Bapak Huta Galung pertama kali datang ke Ponorogo dari Surabaya bersama dengan 6 anak, kira-kira sekitar tahun 1948. Pertama kali datang kami di Gang Latiban. Setelah itu baru pindah ke Jalan Sultan Agung. Tahun 1963 pindah di Jalan Pacar sampai sekarang. Bapak Huta Galung bekerja sebagai mantri di Rumah Sakit Ponorogo. Pada saat itu belum ada pendeta, kami ikut Bapak kebaktian ke rumah-rumah warga seperti Pak Mbah Doyo, Mbah Royo, Mbah Usudir, yang jauh lagi ke Pak Nanlohi di daerah Babatan. Kami kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda ontel. Juga Bude pernah ikut kebaktian ke Nguluk naik sepeda jalan, ya sosok jalan, sosok naik sepeda nyemplung kali terus jalan. Ketika itu belum ada gereja di wilayah kota Ponorogo. Gereja terdekat ada di Dusun Nguluk Ponorogo dan Kota Madiun. Sulitnya alat transportasi saat itu membuat para pendatang keluarga Kristen ini mengadakan kebaktian sendiri. Yang aktif ya bapak-bapak. Memang saya pernah ikut, tapi waktu itu saya masih kecil. Memang yang aktif ya bapak-bapak itu. Kerinduan mereka berkumpul bersama, menyantap makanan rohani tak kendor, meski agama mereka dirasakan asing oleh masyarakat sekitarnya. Kerinduan mereka bersambut. Pendeta Wiryo Musti STH dari GKJW Pasamuan Madiun melayani para keluarga Kristen ini. Selain itu, ada guru Injil Hormat dari GKJW Pasamuan Nguluk turut melayani. Nama saya Tiopan Dameria Huta Galung. Saya baptis tahun 1951 oleh Pendeta Wiryo. Saya sidi dilayani oleh Pendeta Suryanto Garjito. Saya nikah dilayani oleh Pendeta Suryanto Garjito. Pada waktu itu suami saya dipanggil Tuhan. Saya nikah lagi dilayani oleh Bapak Pendeta Suprojo. Di tahun 1950, saat itu situasi keamanan terganggu. Hubungan transportasi antara Madiun Ponorogo sangat sulit. Akibatnya, pelayanan Pendeta Wiryo Musti tidak lancar dan akhirnya terhenti sama sekali. Di tahun yang sama, Guru Injil Hormat pindah ke Surabaya. Pelayanan warga Marenco Ponorogo akhirnya dilayani oleh warga sendiri. Sekitar 4850 kita juga mengadakan kebaktian, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi karena ya keadaan kita agak takut, tapi kita semangat tetap
memuji nama Tuhan Yesus. Kebaktian. Sing mimpin kebaktian biasanya bergantian Mbah Doyo, Mbah Sudir, Mbah Doyo, bapakku, Mbah Galung. Mbah Darman. Terus apa nah ya? Tapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Walaupun belum ada pendeta. Intinya, meskipun ada atau tidak ada pendeta, kami tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum perayaan Natal pertama kali, kelompok warga Marenco Ponorogo ini mengajukan surat izin kegiatan keagamaan ke pemerintah yang berwenang. Tujuannya agar jalannya kebaktian bisa tenang di tengah situasi yang tidak aman dan tidak menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak. Akhirnya, tanggal 12 November 1949, keluarlah surat izin dari pemerintah militer daerah Kabupaten Ponorogo. Isinya memberi izin kepada kaum agama Kristen untuk setiap hari Minggu mengadakan pertemuan untuk sembahyang dan disertai nyanyiannya. Setelah tidak ada pelayan yang melayani warga Marenco Ponorogo, akhirnya Majelis Agung GKJW mengirim Guru Injil Anton Harahap. Pada tahun 1950, kami dilayani oleh Bapak Guru Injil Anton Harahap. Rumahnya masih di alun-alun. Tapi waktu itu kita ya datang ke sana. Kalau kebaktian, Ke rumahnya, kebaktiannya ya di sana. Bapak Anton Harahap di sini melayani hanya sampai 3 tahun. Lalu pindah ke Malang. Iya, ke Malang. Saya ya ikut ke sana karena sakit. Saya ikut lihat ke sana. Agustus 1952, Peladen Padinan Majelis Agung GKJW mengirim Pendeta Nutrio untuk melayani warga Marenco Ponorogo. Warga Marenco Ponorogo semakin bertambah dan bertumbuh dalam imannya. warga Ponorogo, warga Kristen Ponorogo makin lama makin bertambah karena banyak pendatang dari keluarganya, juga dari lingkungan sekitar, dan lagi juga ada yang karena masuk Kristen, juga karena keluarganya, saudara-saudaranya akhirnya menjadi bertambah. Di tahun 1952 ini, status Marenco meningkat menjadi Pepantan Ponorogo yang merupakan bagian dari GKJW Pasamuan Nguluk yang saat ini bernama Jemaat Trenceng. Waktu terus berjalan. Jumlah warga Pepantan Ponorogo semakin bertambah. Rumah Sudoyo tidak cukup lagi untuk dijadikan tempat ibadah.
Warga pun berupaya mencari tempat ibadah yang baru. Harapan itu terwujud. Kepala SMP Negeri 1 Ponorogo, R. Suryo Martono, seorang Muhammadiyah, memberikan salah satu kelas di sekolah itu untuk dijadikan tempat ibadah tiap minggunya. Mulai tahun 1954, Pepantan Ponorogo pun melakukan ibadah minggu di SMP Negeri 1 Ponorogo. Pertama kali gerejanya di SMP 1, SMP 1, 2 kelas dipakai atas Sebelah utara. sebelah utara. Kono ora utara. 2 kelas. 2 kelas. Terus dipinjami oleh kepala SMP 1 Pak Suryo kalau tidak salah. Kepala SMP 1. Saya pertama kali melaksanakan ibadah itu karena saya tinggalnya di Demangan, jadi kalau mau ke Ponorogo itu naik kereta. Naik kereta itu hari Sabtu sudah berangkat, Sabtu sore, terus nginap di tempatnya Bapak Gagalung, kadang di tempatnya Bapak Stompol. Nah, minggu pagi jam 7 kita sama-sama beribadah. Waktu itu masih di SMP 1 di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi ya itu harus meluangkan waktu dari hari Sabtu karena harus pagi-pagi sudah beribadah di SMP 1 Ponorogo itu harus benar-benar berusaha dengan semangat untuk bisa melaksanakan karena saya masih belajar karena waktu itu kan masih Kristen baru, jadi belum mengerti hal-hal yang lebih mendalam. Akhirnya ya saya harus taat waktu. Kalau memang waktunya ibadah, saya ya memang berusaha untuk melaksanakan ibadah itu. Dengan itu tadi harus berangkat dari Demangan hari Sabtu, nginap di tempatnya Bapak Utagalung atau Bapak Stompul, terus paginya jam 7 kita sama-sama beribadah di SMP 1 itu. SMP 1 yang di Jalan Soekarno-Hatta waktu itu, karena masih pinjam di situ tempatnya. Tak lama kemudian, Pendeta Nutrio terpaksa meninggalkan Pepantan Ponorogo karena dialih tugaskan menjadi pendeta untuk melayani di lingkungan Angkatan Darat. Harapan yang besar untuk mendirikan rumah bersalin di masa pelayanan Pendeta Nutrio saat itu belum terwujud. Posisi Pendeta Nutrio digantikan oleh Pendeta Lumadio Marmer yang dikirim oleh PPMA GKJW, pelayan Pandinan Majelis Agung yang saat ini menjadi PHMA, pelayan harian Majelis Agung, untuk melayani warga Pepantan Ponorogo. Warga pun semakin bersemangat dalam kehidupan imannya. Harapan untuk mewujudkan berdirinya rumah bersalin tak surut, bahkan semakin menyala-nyala. Dengan kebesaran jiwa kepemimpinan Pendeta Lumadio Marmer dan kesatu paduan tekad warga Pepantan Ponorogo, maka tanggal 1 Juni 1956 secara resmi Pepantan Ponorogo mendirikan rumah bersalin bernama Panti Wanita.
waktu itu tahun 1956 itu panti wanita itu berdiri karena di situ banyak anggota jemaat Kristen itu yang dalam profesinya sebagai di kesehatan, bekerja di kesehatan. Jadi mereka ingin mendirikan itu rumah bersalin panti wanita. Nah itu semua warga ya gotong royong untuk supaya dapat ikut berpartisipasi. Nah, jadi masing-masing menyumbang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang menyumbang bed, ada yang meja, ya ada yang macam-macam lah yang ini ya supaya itu panti wanita itu bisa berdiri begitu. Dan di rumah yang masih biasa, rumah kuno begitu waktu itu di Jalan Sultan Agung. Jadi itu tempatnya berdekatan dengan rumah Bapak Utagalung waktu itu, ya, berdampingan begitu. Ya. Jadi itu yang di situ ya yang melaksanakan itu ya tokoh-tokoh dari jemaat Kristen seperti Bapak Utagalung, Bapak Sundoyo, ya, Ibu Sudarman, Ibu Sudir, Pak Royo. Jadi semuanya itu di situ ya mungkin tidak ada ini ya, waktu itu semua harus berkorban dulu, ya, berjuang dan berkorban supaya bisa ini panti wanita itu berdiri begitu. Ya. Karena waktu itu di Ponorogo belum ada ini rumah sakit itu ya, cuma rumah sakit umum, poliklinik itu juga belum masih jarang, belum ada. Cuma Bapak Utagalung itu membuka praktek di rumahnya, itu juga banyak pasiennya. Terus waktu itu bidan ya baru Ibu Sundoyo, Ibu Sudarman, terus ada itu juga warga DKJW juga, tapi suaminya Islam. Akhirnya itu Ibu Somo Karni, tinggalnya di Jalan Bliton, ya, tinggalnya di Jalan Bliton, itu Ibu Somo Karni. Terus waktu itu juga Ibu Lumadio Marmer itu juga ikut berkecimpung di situ ya, kerja seperti kerja bakti saja di situ. Jadi masih nggak mengharapkan ini ya, karena masih berjuang dan berkorban harusnya waktu itu. Itulah. Ya, panti itu berdiri karena inisiatif dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja di rumah sakit. Banyak yang mantri, banyak yang bidan. Maka karena rumah sakit hanya satu dulu, zaman dulu keluarga Kristen itu yang bekerja di rumah sakit, yang bidan dan mantri itu punya inisiatif ingin mendirikan rumah bersalin. Pada waktu itu kumpul ya Pak Galung, Mbah Royo, Mbah Doyo, Mbah Doyo, terus Mbah Sudir, Bapak saya, Pak Utagalung, dijadikan sebagai ketua pendiri panti wanita. Saya ingat Bapak Utagalung dengan Pak Matias Yusuf pernah ke Jakarta menemui Dokter Laimena pada waktu itu untuk mendirikan panti, minta izin mendirikan panti rumah bersalin. Saya ingat itu. Bapak J. Laimena pada waktu itu sebagai Menteri Kesehatan. Makanya Bapak Utagalung dengan Pak Matias Yusuf, ingat saya Pak Matias Yusuf itu polisi.
Jadi diajak Pak Huda Galung ke Jakarta untuk mendampingi. Pada waktu itu karena rumah bersalin itu belum mempunyai apa-apa, ada sumbangan-sumbangan dari warga, nyumbang kasur, tempat tidur, piring, lemari, sampai apa itu untuk apa ngurus obat zaman dulu. Bapak saya memberi apa kayak mangkok untuk Menghaluskan obat. Waktu itu belum punya gedung sendiri, nyewa di rumah Bapak Haji Dimyati, alamat Jalan Sultan Agung, sebelahnya panti wanita sekarang ini. sebelah kiri nih. Rio Haluyo sekarang ini. Rumahnya Pak Dimyati itu banyak karena haji. Kiri panti wanita ya rumahnya, kanan panti wanita ya rumahnya, belakang panti wanita ya rumahnya. Pak Huda Galung karena kelihatannya waktu itu panti wanita itu sepertinya makin banyak pasien, akhirnya Pak Huda Galung mempunyai inisiatif tanah Pak Huda Galung yang di Siman itu diberikan panti wanita untuk rumah sakit panti wanita Siman, karena pada waktu itu belum ada seperti sekarang puskesmas, belum ada bidan-bidan yang praktek di rumah. Makanya Bapak Huda Galung punya inisiatif tanahnya dihibahkan ke rumah sakit panti wanita, bukan untuk gereja, untuk rumah sakit. Berjalannya rumah bersalin panti wanita di awal berdirinya ini tidak lepas dari kerja keras pengurusnya. Pengurus pertama dari rumah bersalin panti wanita ini adalah Bapak Sitompul, Ibu Sutompul, Ibu Sudarman, Ibu Sudoyo, Ibu Lumadio Marmer, Bapak Sudir Rekso Sudarmo, dan Bapak Suroyo. Jerih payah mereka tidak sia-sia. Semangat mereka yang menyala-nyala membuat Rumah Sakit Mardi Santoso mengirim tenaga bidan yang masih muda bernama Ibu Bingar untuk bekerja sebagai tenaga tetap di rumah bersalin panti wanita. Bidan Bingar pun rela tak digaji untuk beberapa lama.
seiring pertumbuhan iman mereka yang semakin besar, ada harapan yang menyala untuk melayani masyarakat Ponorogo lebih luas sebagai aksi kesaksian iman Kristian mereka. Saya masuk zamannya Pak Dr. Jatmoko sama Bu Bingar, Bu Galung, Buning, Bukun, bidan-bidannya, Bu Prapti. Terus saya sampai tahun 2010. Pertamanya ya masih baru masuk ya agak gimana gitu. Terus Bu Bingar itu bilang, wes torek gak popo rekoso. Besok kan sing penak-penak ya kowe kon iku. Terus di sana asrama makane iki nasi bulgur. Terus setiap sore pagi buka hari ganti-gantian semua, biar yang muslim pun semua ikut, ndak boleh ndak, cuma ya pokoknya yang penting mengikuti kebaktian. Terus malam setelah makan malam tutup hari. Kadang-kadang kalau Bu Bingar kan nunggu Bu Bingar ya, kadang-kadang kalau ibunya itu ketiduran, kita anak-anak itu nunggu sampai lama-lama. Bu, ibu kira ndang wungu-wungu lho, wis wis padha luwe-luwe. Ya, terus kalau kegiatannya setelah buka hari, waktu masuk ya masuk, semua ngepel-ngepel, membersihkan ruangannya semuanya, bukan ndak ada cleaning service dulu. Terus gajinya selama 3 bulan ini 60.000 per bulan nih. Terus setelah itu 120.000 sampai seterusnya. Kalau saya kan bagian ya merawat orang-orang sakit, merawat yang melahirkan. Dinas malam itu kadang melahirkan ada 5 sama Buning. Dulu ndak ada berangkat tuh, mesti dijunjung sampai ke tempat tidur. Aku berdua sama Mbak Tum itu mesti ngangkat gini. Pokoknya dinas malam kalau dengar ada dukar ping, oh itu mesti ada pasien. Kalau sekarang kan mobil, dulu kan dukar, mesti ada pasien ini. Jadi siap-siap, ternyata ya ada lagi. Panti wanita itu yang disenangi sama mereka-mereka itu karena dikunjungi di rumah. Saya ke pagi kan masih memangnya pagi naik beca mubeng-mubeng sampai jam 12. Kadang waktunya masuk sore jam 2 masuk lagi. Waktu dulu suka dukanya ya begitu. Terus naik sepeda motor ya, yang hijau itu. Saya naik itu kunjungan, wes. Setelah itu punya mobil, naik mobil, sopirnya Pak Supri dulu, kunjungan, mubeng-mubeng tuh. Terus ganti Pak Gagu itu, ada ya polisi Kapolsek Tebon ki Karangmojo ikut Magetan, melahirkan di sana. Saking orangnya seneng melahirkan pertama itu, yang mandeni saya. Melahirkan di sana itu ya tetap ke Ponorogo, ke panti wanita, soalnya seneng di sana. Anak kedua itu melahirnya ya di Ponorogo itu. Pulang saya ngantarkan ke sana tiap hari
Berapa hari sekali saya mengunjungi ke sana. Sampai sekarang mereka ini menganggap saya seperti saudara. Puji Tuhan, lama-lama panti wanita jadi rumah sakit Griyowaluyo. Lah itu sekarang ya, waktu itu sudah agak penak. Dinasnya setiap hari Minggu tetap libur gantian. Dinas malamnya cuma 5 hari, dulunya 7 hari. Untuk Panti Siman yang dinas bergantian dari Ponorogo setiap 2 minggu sekali. Jadi tetap tidur di sana, biarpun sudah berkeluarga, menginap di sana selama 2 minggu. Terus di sana untuk operasi melahirkan. Setiap hari juga ada yang melahirkan. Kan di sana dulu belum ada puskesmas. Jadi semua kegiatan daerah Kecamatan Siman ini difokuskan ke Panti Wanita Siman. Yang dinas di sana yang sering-sering tuh Bu Galung. Yang dinas satu-satu, ada yang masak 4 toh. Satu masuk sore, pagi, malam. Satunya membantu Mbah Som masak-masak. Masak untuk pasien. Terusnya sama Pak Jatmoko kan ada yang sakit itu kadang-kadang ya dikirimkan ke Siman sana. Terus ada dukun toh. Sudah dikursus itu setiap 1 bulan sekali ngumpul-ngumpul di sana, alat-alat diperiksa semua di sana sama bidannya di sana itu. Di sana itu banyak anak-anak titipan. Terus soalnya ibunya meninggal, bapaknya tidak bisa merawat, terus tidak punya ongkos untuk membayar. Terus langsung diserahkan di sana. Serahkan di sana nanti ada orang yang ngadopsi. Dari Panti Wanita dulu banyak anak-anak dititipkan. Titipkan, ibunya kerja, nanti sore siang diambil. Panti Siman itu juga. Panti Wanita Ponorogo dititipkan di sana. Setelah sana penuh toh untuk orang sakit, untuk melahirkan, makanya anak-anak titipan dipindahkan ke Panti Wanita Siman. Jadi tiap pagi ya bikin, ada yang masuk jam 6 pagi itu bikin jam 6 itu masuknya jam 4 pagi sudah masuk. Soalnya nanti bikinkan bubur bermacam-macam. Kan ada umur 6 bulan, umur 7 bulan, umur kan makannya beda-beda. Jadi mesti sing masuk katanya masuk jam 6 tapi jam 4 pagi itu sudah masuk. Sama bikinkan minuman pasien-pasien itu. Dengan karyawan-karyawan itu dulu rukun-rukun sekali, nggak ada yang sering tukaran gitu. Walaupun mereka sudah berkeluarga, yang masih single, mesti kita sering kunjungan ke rumahnya. Jadi kita saling, soalnya kita saudara seiman. Demikianlah sejarah awal mula berdirinya Jemaat GKJW Ponorogo sampai pelayanan Pendeta Lumadio Marmer. Semangat mereka dan kesaksiannya begitu luar biasa dalam melayani dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus.